Raka. Karya Ki BLHM. Sebuah novel thriller psikologi. Pukul 20.10, titik awal. Jam di layar ponsel berkedip, menunjukkan pukul 20.10. Nara, seorang gadis remaja dengan tatapan lebih tua dari usianya, melangkah masuk ke gang sempit menuju rumahnya. Udara dingin pasca hujan menusuk kulit, dan genangan air di aspal memantulkan pantulan cahaya lampu jalan yang redup, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari mengikuti langkahnya. Langkahnya ringan, nyaris tak bersuara di antara tetes hujan terakhir yang masih jatuh dari atap. Payung hitamnya tergenggam erat, seolah satu-satunya pelindung dari dunia luar. Hanya derik gerbang yang memecah kesunyian malam saat ia membukanya. Terlalu pelan. Sengaja. Rumah itu tampak gelap dari luar, menahan napas, menyembunyikan sesuatu di balik tirai jendelanya yang tertutup rapat. Sebuah firasat dingin merayapi punggung Nara. Di depan pintu, ia menutup payungnya, menumpahkan sisa air hujan ke lantai keramik yang dingin. Tangannya sedikit bergetar, namun bukan karena dingin. Ia masuk. Langkah pertama. Keheningan yang menyesakkan, bagai jerat yang mengikat. Langkah kedua, hawa dingin yang menusuk, lebih dari sekadar udara malam. Langkah ketiga, sesuatu yang aneh, menyeramkan, merambat di kulitnya. Cahaya senter dari ponselnya menyapu ruang tengah, dan sorotan itu menangkap lantai yang basah. Bukan oleh hujan. Ini lebih kental. Lebih gelap. Merah pekat. Darah. Mengalir perlahan dari arah kamar ayahnya, membentuk sungai kecil yang mengerikan di atas ubin. Tak ada teriakan. Tak ada kepanikan. Nara hanya memandang. Lama. Pandangannya kosong, namun di baliknya ada perhitungan dingin yang tak terlihat. Kemudian, ia berjalan. Perlahan. Seperti sudah tahu persis apa yang akan ia temukan. Tangannya mendorong pintu kamar yang setengah terbuka. Ayahnya tergeletak. Tertusuk. Di dada. Tepat di jantung. Sempurna. Tak bernyawa. Tatapan kosongnya terpaku pada langit-langit, seolah menyaksikan sesuatu yang tak terlihat. Darah menyebar bagai kanvas yang dilukis dengan niat membunuh. Tapi Nara hanya diam. Satu helaan napas. Lalu, ia mengangkat ponselnya. "Pak, ini di Menara 4, Blok C. Ayah saya sudah mati." Suaranya lirih, gemetar, nyaris menangis. Sangat meyakinkan. Padahal hatinya sejuk. Dingin. Tak ada keterkejutan. Tak ada rasa bersalah. Hanya kesadaran penuh atas apa yang telah ia rencanakan. Sebuah simfoni kematian yang ia tulis sendiri. Sirene polisi mengoyak keheningan malam, menyusul gemuruh hujan yang kembali turun. Dua mobil patroli dan sebuah mobil forensik terparkir di depan rumah Nara. Detektif Raka keluar dari mobilnya, mantel panjangnya basah kuyup, dan sorot matanya tajam, penuh kecurigaan. Ia menyapu pandangannya ke rumah yang tampak terlalu biasa untuk kejadian luar biasa seperti ini. Nara duduk di sofa ruang tamu, wajahnya tertunduk, bahunya bergetar. Menangis, atau berpura-pura. Dokter forensik, Desi, baru saja selesai memeriksa tubuh korban. Ia berdiri di ambang pintu kamar, ekspresi kebingungan terpeta jelas di wajahnya. "Pak Raka, ini tidak biasa. Luka tusuknya bersih. Sangat presisi. Masuk di antara tulang rusuk. Tidak ada luka perlawanan sama sekali. Dan, tidak ada sidik jari lain. Hanya jejak kaki korban dan si anak." Raka menyipitkan mata, tatapannya beralih ke Nara. Ia mendekat. "Nara, kamu yakin tidak ada orang lain yang masuk sebelum kamu pulang?" "Tidak, Pak." Nara menjawab lirih, matanya berkaca-kaca. Aku cuma pulang. Seperti biasa. Lalu lihat semua ini. Kamu tidak mendengar suara aneh? Tidak ada yang mencurigakan?" "Tidak, Pak. Hujan tadi terlalu deras. Aku bahkan tak bisa dengar suara langkahku sendiri." Jawabannya sempurna. Terlalu sempurna. Raka mencatat dalam diam. Dalam hatinya, ia tahu, anak ini menyembunyikan sesuatu. Sebuah benang merah mulai terurai.
Beberapa jam setelah penyelidikan awal, salah satu petugas menemukan sebuah surat di laci meja kamar ayah Nara.